Inilah Pak fenomena merasa dirinya sudah jadi ulama dan menempatkan diri kita sebagai seorang ulama. Dahulu orang-orang Khawarij di zaman para sahabat gak mau rujuk kepada ulama sahabat. Akhirnya mereka menyalahkan pendapat-pendapat para sahabat. Itu karakteristik orang Khawarij begitu. Gak mau rujuk kepada para ulama. Ya, ketika Abdullah bin Abbas mendatangi orang Khawarij, dan Abdullah bin Abbas tahu sendiri bagaimana keilmuan, ketakwaan. Bahkan Rasulullah, para ulama sepakat bahwa beliau itu habru hadhil ummah, ulamanya umat Islam. Ketika datang kepada orang Khawarij, ya, mereka enggak mengucapkan salam. Mereka hanya mengatakan marhaban bibn ammi Rasulillah. Maja'abik, ya maji'ta bihi, apa kamu ngapain kesini datang? Kata mereka. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim unzilal Qur'an. Ya, kepada mereka lah Al-Qur'an turun. Wa hum a'lamun nasi bih, dan mereka yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Dan aku tidak melihat di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah. Kemudian mereka berkata, jangan kalian berjilal dengan orang Quraisy. Ini orang Quraisy. Sedangkan Allah berfirman, balhum qaumun khasimun. Orang Quraisy itu suka berjidal. Bayangkan ayat dibawakan kepada, ayat untuk orang kafir dibawakan kepada Ibnu Abbas. Pemahaman yang sangat lucu. Sama dengan yang Bapak sebutkan tadi. Mereka mengatakan bahwa jihad yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis itu jihad perang. Tidak ada hadis-hadis yang mengatakan demikian yang lainnya. Subhanallah. Dikemanakan perkataan-perkataan para ulama terdahulu seperti Ibnu Hajar, Ibnu Qayyim, mereka para ulama ummah. Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, ya, dalam Fathul Bari syarah ketika mensyarah Kitabul Jihad. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Hajar, al-jihadu huwa badlul juhud fi muqatalatil adu. Jihad adalah mengeluarkan kesungguhan untuk melawan musuh. Wahya arba'atu maratib, dan ia mempunyai 4 martabat. Yang pertama jihad melawan diri, yang kedua jihad melawan setan, yang ketiga jihad melawan orang fasik, dan yang keempat jihad melawan orang-orang kafirin. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim lebih menjelaskan lagi bahwa beliau mengatakan bahwa jihad itu kan 2. Yang pertama jihad dengan ilmu dan burhan. Yang kedua jihad dengan pedang dan panah. Lalu beliau berkata, dahulu di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah di kota Mekah, belum disyariatkan jihad dengan pedang dan panah. Tapi Allah memerintahkan Rasulullah supaya jihad dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Padahal ini turun di Mekah, bukan di Madinah. Jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Pada waktu itu Rasulullah menjihadi kaum musyrikin dengan Al-Quran. Tapi Allah menamainya dengan jihad yang besar. Maka orang yang mengatakan bahwa makna jihad itu tiada lain maknanya perang, sungguh bertabrakan dengan ayat ini. Ya, sebatas perang saja. Sebab kenapa? Karena ayat ini makkiyah dengan ittifaq kesepakatan seluruh para ulama mufassirin. Dan ternyata di Mekah jihad dengan pedang dan panah belum ada. Maka dari itu Ibnu Qayyim berkata, fal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al jihadi bis sayfi was sinan. Berjihad dengan hujah dan keterangan lebih didahulukan daripada berjihad dengan apa? Pedang dan panah. Ya. Bahkan perkataan para ulama tentang menuntut ilmu jihad banyak. 2 sahabat yang terkenal, di antara yang pertama Abu Darda, sampai beliau mengatakan, siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, fatahim fi aqlih, tuduh akalnya. Jangan-jangan orang gelo itu, kata beliau. Ya. Mu'ad bin Jabal masyhur perkataannya, wa mubahatsatul ilmi jihad, membahas ilmu termasuk jihad. Jihad, Pak. Ya. Maka Bapak, ya, saya yakin orang yang mengatakan demikian hanya sebatas melihat ayat-ayat
Al-Quran tanpa melihat penafsiran para ulama. Dan itu kenyataan dari orang-orang Khawarij di zaman ini. Mereka itu tidak pernah mau merujuk para ulama kibar, nggak mau. Syekh bin Baz aja dianggap apa coba? Ulama fasik. Syekh Utsaimin, Syekh Albani itu penjilat semua. Kalau ulama yang benar-benar ulama dianggap apa? Leceh, pasti yang diangkat jadi ulama siapa, Pak? Hah? Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apa katanya? Usama bin Laden itulah ulama. Padahal Usama bin Laden tuh nggak pernah nuntut ilmu wala syekh. Ya, nggak pernah dia nuntut ilmu. Ya, dinasihatin oleh para ulama kibar terhadap apa supaya dia bertakwa kepada Allah dan kembali kepada jalan Ahlussunnah, tidak mau. Ya. Jadi ya seperti itu. Orang kalau sudah menganggap remeh para ulama besar, maka pada waktu itu pasti akan fitnah yang muncul. Wallahu a'lam. Kita wallahi tidak menafik dan tidak meniadakan adanya jihad dengan perang, tidak. Tapi itu ada fasenya, ada waktunya. Kapan? Itu tentu telah diserahkan kepada para ulama, bukan kepada ya sebatas dai-dai biasa, kata para ulama. Karena masalah jihad ini masalah besar, harus dikembalikan kepada para ulama ul-kibar, ya. Bukan sebatas kepada orang-orang yang ya rajin berkuar-kuar sana sini. Bahkan lucunya mereka, ayo kita berjihad perang ke Palestina itu wajib fardu ain, tapi dia sendiri di Indonesia. Iya Pak, sampai di antara mereka mengatakan berjihad ke Palestina itu fardu ain. Padahal kalau kita tanya Pak, fardu ain itu apa sih? Fardu ain itu semua orang Islam harus pergi. Lah kok sampean masih di sini? Pergi duluan sono ente gitu kan. Jangan sampai di sini ya. Ini disebut oleh para ulama dengan di zaman sahabat itu dulu ya, di zaman ulama dulu disebutnya dengan al-khawarij al-qa'adiyah. Orang khawarij yang cuma pandai berkuar. Ya, dia memanas-manasi, memprovokasi orang, tapi dia sendiri tidak mau. Ya, ini hati-hati, ini lebih berbahaya kata para ulama. Kenapa? Karena dengan lisan-lisannya dia memprovokasi manusia. Nasallahu salamatu wal afiyah. Nah.